Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani wal akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita membaca kitab dasar dari kitab Aqidah Tauhid Uluhiyah, dan kita masih pada anwa'ul ibadah, bentuk-bentuk ibadah. Telah kita jelaskan bahwa la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menyerahkan ibadah kepada selain Allah adalah syirik. Maka beliau menjelaskan tentang anwa'ul ibadah, bentuk-bentuk ibadah. Selanjutnya dari bentuk ibadah yang beliau sebutkan adalah tawakkul, adalah at-tawakkul, yaitu tawakal. Jadi di antara bentuk ibadah adalah tawakal. Ya, yang bahasa Arabnya tawakkul. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaknya kalian bertawakal kepada Allah semata kalau kalian orang yang beriman. Dan definisi ibadah adalah semua yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Tandanya adalah ketika Allah perintahkan, ketika Allah anjurkan, ketika Allah halalkan, berarti Allah cintai. Dan di sini bukan hanya dianjurkan, Allah perintahkan. Wa 'alallahi fatawakkalu, dan hendaknya kalian bertawakal kepada Allah kalau kalian orang-orang yang beriman. Ya. Dan tawakal artinya i'timadul qalbi 'ala Allah, bersandarnya hati kepada Allah. Bersandarnya hati kepada Allah fi jalbi al-manafi' wa daf'il madar, dalam meraih manfaat atau mencegah bahaya. Jadi hati bersandar kepada Allah, kita mengharapkan kebaikan atau terhindar dari kejelekan, kita sandarkan hati ini berpasrah hanya kepadanya. Wa huwa min tamami al-iman wa alamatih, dan ini merupakan kesempurnaan iman dan merupakan tanda keimanan, yaitu bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan anwa'u tawakkul, bentuk-bentuk tawakul atau tawakal itu ada beberapa bentuk. Yang pertama at-tawakkul 'ala Allah, bertawakal kepada Allah. Dan ini hukumnya wajib. Hukumnya adalah wajib, ma la yatimmu al-imanu bihi illa bihi. Iman tidak akan sempurna kecuali dengannya. Ya, wajib bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, tawakkul as-sir. Tawakkul sir artinya berpasrah atau bertawakal kepada yang sir. Iya, yang sir, yang tidak kelihatan, seperti biya atamida ala mayyit, dia berpasrah kepada orang mati, atau orang hidup namun tentang perkara yang tidak bisa dipenuhi kecuali Allah, dia pasrahkan rezekinya, nasibnya, kesembuhannya, ya, kelapangan rezekinya, masalah yang dia hadapinya, ini dia pasrahkan kepada selain Allah, ya, entah orang mati ataupun orang hidup, ya, baik itu manfaat atau tercegah dari bahaya, maka ini syirik. Ya, ini merupakan syirik. Kaidahnya, kalau mengharapkan sesuatu di mana sesuatu tersebut tidak ada yang bisa penuhi kecuali Allah, kita pasrahkan, hati ini pasrahkan kepada selain Allah, itu namanya syirik. Ya, karena itu merupakan ibadah, yaitu ibadah tawakkul, ibadah tawakal.
Yang ketiga, at-tawakkul 'alal ghair. Ya, yaitu berpasrah atau bertawakal kepada orang lain. Ya, pada apa yang dia pada apa yang dia lakukan, dia dia serahkan kepada orang lain. Ya, tapi hati masih terikat dengannya, berpasrah kepadanya, maka ini ada bentuk dari syirik. Ya, mungkin urusan yang boleh tentang masalah kesembuhan, misalnya dia ke dokter, tapi hatinya ya ada kecondongan ke dokter, padahal kita cuma usaha saja kan? Usaha, kita berobat, kita minum obat, kita ke dokter, itu usaha. Itu tugas kita karena kita punya badan. Tapi kalau hati tugasnya berpasrah. Nah, ada kepasrahan ke dokter, ada kepasrahan ke obat, ada kepasrahan ke mana begitu, maka ini ya mengarah kepada syirik. Yang pada asalnya dia masuk ke syirik kecil, dan kalau enggak segera diatasi ini, diperbaiki, maka dia akan mengarah kepada syirik besar. Ya. Artinya mewakilkan kepada orang lain, mempasrahkan kepada orang lain tentang suatu urusan, tentang masalah kesembuhan, kita serahkan ke dokter, itu sebatas menempuh sebab secara fisik. Ya, sebatas menempuh sebab secara fisik. Adapun selebihnya masalah hati tidak ada urusan dengan manusia. Tidak ada urusan dengan sebab apapun. Hati murni hanya berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita cek dan selalu kita periksa bagaimana hati kita ketika kita melakukan usaha. Jangan sampai kita bersandar kepada sebab. Kemudian yang keempat, yaitu menjadikan sebagai sebab saja. Ya, menjadikan semata sebagai sebab. Ya, menjadikan sebagai sebab dan hati senantiasa bergantung atau bersandar kepada Allah, maka ini hukumnya boleh. Hukumnya adalah boleh. Artinya dia menempuh sebab dan hatinya bersandar kepada Allah. Itulah tawakal yang sebenarnya. Itu yang dibolehkan dalam agama, yang diperintahkan. Kita menempuh sebab dan hati kita bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, at-tawakkul bermakna at-taukil, bermakna mewakilkan. Ya, bermakna perwakilan. Ya, bermakna perwakilan, kita wakilkan ke orang lain. Ya. Maka ini masuk dalam ta'awun 'alal birri wat taqwa, tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi intinya tawakal adalah menempuh sebab dan hati bersandar kepada Allah. Itu tawakal yang benar. Jadi hati ini dijaga ya, jangan sampai dia bersandar kepada siapapun. Dia hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan kita banyak mengingat sebab, tapi banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita hanya berusaha maksimalkan sesuai kemampuan dalam sebab. Tapi berkaitan dengan hati senantiasa berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tawakal ini luar biasa ya, kalau betul kita bertawakal. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang mencukupinya. Ya, kadang kita khawatir dengan rezeki, kita khawatir dengan nasib di masa mendatang, kita khawatir dengan orang-orang yang kita cintai, kita khawatir dengan pekerjaan, kita khawatir dengan kesehatan, kita khawatir dengan macam-macam. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang mencukupinya. Maka tawakal merupakan modal yang besar, yaitu kita menempuh sebab sesuai kemampuan, kita sungguh-sungguh sesuai kemampuan secara fisik, dan hati berpasrah kepada Allah. Kita akan melihat keajaiban dalam kehidupan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut tayr, taghdu khimasan wa taruhu bitana." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian seperti Allah memberi rezeki pada burung. Bagaimana burung itu?
Dia terbang dalam keadaan dia terbang di pagi hari dalam keadaan perut kosong, dan dia pulang di sore hari dalam keadaan perut kenyang. Maksudnya tugasnya burung pokoknya dia tidak banyak pikir. Pokoknya dia berusaha semampu dia untuk mencari makan, itu saja. Dia bisanya terbang dan keliling mencari pohon, mencari apa yang bisa dimakan, iya kan? Tapi selalu tiap hari pergi dalam keadaan perut kosong dan kembali dalam keadaan perut kenyang. Artinya sedangkan burung saja, ini dipermisalkan dengan burung yang dia itu tidak punya kelebihan yang banyak. Lain halnya kayak manusia, dia sekolah, ya kan? Dia bisa berusaha, dia bisa dan seterusnya. Ya, tapi bersamaan dengan itu, dia terlalu banyak khawatir. Terlalu banyak dia khawatir akan rezekinya, akan nasibnya. Maka ini mesti memperbaiki tawakal. Kita hanya berusaha saja semampunya dengan bersungguh-sungguh, ya, profesional. Selebihnya bukan urusan kita, tapi berpasrah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita akan melihat keajaiban dari tawakal. Taib. Dan orang-orang yang datang ke tempat yang dikeramatkan, nilai ibadahnya bagaimana? Di antaranya ada ibadah tawakal. Ketika mereka datang ke kuburan yang dikeramatkan, di situ mereka berdoa, atau mereka di tawaf, atau membawa sesajian, ya, membawa sesajian. Juga di antara ibadah yang ada yaitu ibadah hati, yaitu ibadah tawakal. Ibadah tawakal. Bagaimana itu? Karena hati ini ketika ada anaknya yang sakit, atau ada usaha yang misalnya gagal, atau ada masalah, maka dia mengingat kuburan, dia mengingat keramat, dia mengingat penghuni. Berarti ada penyandaran hati, ya, ada penyandaran hati. Sama dengan kita, ketika kita punya masalah, kita berdoa kepada Allah, kita beristighfar, kita meninggalkan dosa, kita semakin mendekat kepada Allah. Berarti ada apa? Ada keterikatan hati, penyandaran hati kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka doanya kita, istighfarnya kita, solatnya kita, itu merupakan ibadah tersendiri, dan tawakalnya kita juga merupakan ibadah. Iya. Dan ingat ya, syirik itu bukan hanya istilahnya beberapa ibadah, cukup satu ibadah saja. Cukup satu ibadah saja yang kita serahkan kepada selain Allah, itu namanya syirik. Syirik akbar yang membatalkan keislaman. Tidak perlu 2, 3, cukup satu saja, itu membatalkan keislaman. Maka ini mengerikan sekali, membatalkan keislaman. Jadi bukan hanya ada pembatal wudu, tapi ada pembatal Islam. Dan yang menempati urutan pertama dalam membatalkan Islam yaitu syirik. Yaitu syirik. Dan ternyata ada syirik dalam bentuk perbuatan hati, seperti tawakal. Hati ini berpasrah. Iya. Maka mempasrahkan hal-hal yang tidak ada yang bisa penuhi kecuali Allah, maka ini syirik. Ya. Tips selanjutnya ar-raghbah war-rahbah wal khusyu', yaitu ibadah raghbah, ibadah takut, ibadah harapan, ibadah ar-rahbah, ibadah takut, dan ibadah khusyu'. Ingat ini ya, ini semuanya ibadah hati. Ada harapan, ada takut, dan ada khusyu'. Ada khusyu'. Khusyu' artinya tenang. Ya, khusyu' artinya merendah dan tenang di hadapan keagungan yang dia agungkan, ya, di mana dia berpasrah kepada ketentuannya, ya, itu khusyuk. Dia merasa tenang, misalnya ketika sholat dengan penuh tenang di hadapan Allah Azza wa Jal dengan mengagungkannya, itu termasuk bentuk ibadah, itu ibadah khusyuk. Maka seorang yang datang ke kuburan dikeramatkan, ya, tempat-tempat yang dikeramatkan, di situ mereka tidak main-main. Di situ ada penghayatan, ada penjiwaan, ya. Di situ ada makna-makna dari penghayatan batin. Itu namanya khusyuk. Bukan main-main mereka di situ, bukan main-main. Ya, mungkin mereka di masjid masih berani tertawa-tertawa. Tapi di tempat-tempat yang mereka keramatkan, oh, di situ mereka serius. Mereka tenang, mereka konsen. Ini bentuk dari khusyuk. Ya, ada penjiwaan, ada ketenangan. Itu khusyuk.
Ada juga apa? Ibadah harapan. Ada ibadah takut. Ya, ada ibadah harapan misalnya mengharapkan sesuatu, sama dengan tawakal tadi, mempasrahkan sesuatu, ini mengharapkan sesuatu. Apa-apa yang tidak bisa dipenuhi kecuali Allah. Kita harapkan rezeki, anak sakit datang ke kuburan. Rezeki sempit datang ke kuburan. Mau ujian datang ke kuburan. Ya, mau pemilihan datang ke kuburan. Apa itu kalau datang ke sana? Pasti ada harapan kan? Nah, apa-apa yang diharapkan di situ ternyata tidak ada yang bisa penuhi kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tentang masalah rezeki, masalah jodoh, masalah kesehatan, masalah jabatan, masalah kita hanya usaha saja. Tidak perlu datang ke tempat-tempat yang seperti itu, karena tidak ada yang bisa penuhi apa yang kita harapkan itu kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula takut. Iya, takut. Kalau dia tidak gantung pisang, nanti rumahnya bagaimana? Ya, takut. Kalau dia tidak siram kubur, nanti bagaimana? Takut. Kalau dia tidak potong ayam ketika beli mobil baru, masuk rumah baru, ya. Maka ini takut-takut yang seperti ini. Ini bukan karena takut Allah, bukan. Bukan takut kepada Allah, takut kepada siapa? Kepada penghuni-penghuni, ya, jin-jin yang dia agungkan. Ya. Maka takutnya saja ini sudah merupakan ibadah. Belum perbuatannya tadi ya, baru takutnya itu sudah merupakan ibadah. Iya, baru takutnya, harapannya, khusyuknya itu sudah merupakan ibadah. Sedangkan satu saja dari ibadah apapun, mau ibadah hati, mau ibadah lisan, ibadah badan, ibadah harta, cukup satu saja sudah syirik. Iya. Kemudian al-khasyah. Al-khasyah, dalilul khasyah, khasyah artinya takut. Hanya dia takut di sini dia, kita akan jelaskan nanti. Adapun khasyah, firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah 150. Al-Baqarah 150. Fala takhshawhum wakhshawni. Fala takhshawhum wakhshawni. Janganlah takut kepada mereka, takutlah kalian kepadaku. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk takut kepadanya. Maksudnya al-khasyah itu takut yang didasari oleh ilmu. Dia tahu akan kebesaran Allah, akan keagungan Allah, akan kemahamampuan Allah, ya, maka karena ilmunya tentang Allah, maka dia takut kepada Allah. Nah, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya khasyah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang al-ulama, disebutkan di surah Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah al-ulama. Disebutkan yakhsha karena ulama itu dia kenal Allah, dia agungkan Allah, dia besarkan Allah, sehingga karena ilmu tersebut, ilmu tentang Allah, ma'rifatullah, maka melahirkan rasa takut. Maka orang yang paling takut tentang Allah, orang yang paling kenal Allah. Karena kalau dia kenal Allah, pasti takut. Sehingga dia sholat, sehingga dia meninggalkan apa yang dilarang, syirik, bid'ah, dan dosa-dosa lainnya. Dia akan melakukan ketaatan-ketaatan, tauhid, sunnah, dan ketaatan besar lainnya. Iya. Itu namanya khasyah. Iya. Jadi mirip-mirip dengan takut ya. Orang takut dari keramat-keramat. Dia harus siram kuburannya, dia harus potongkan ayam, dia harus alirkan darah, dia harus gantungkan pisang. Ya, dia harus macam-macam. Kalau tidak nanti bagaimana, ya kan? Maka ini syirik. Syirik dalam takut. Iya. Padahal dia tidak tahu bahwa yang dia takut ini lemah. Artinya bagaimanapun rencana dia, istilahnya jin-jin ini mempertakuti atau apa begitu, itu kan tergantung Allah, ya kan? Artinya mereka juga berusaha, tapi apapun yang mereka usahakan itu terbatas pada kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki terjadi, kalau tidak, tidak. Iya, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hendaknya kita bersandar
dan tidak ada yang kita andalkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian al-inabah, ibadah inabah. Ini masih ibadah hati semua ya. Masih ibadah hati, ibadah cinta, ibadah takut, ibadah tawakal, ibadah mengharap, ya. Ibadah inabah. Berikutnya ibadah inabah. Inabah. Ibadah inabah. Ya, ibadah inabah ini dia mirip dengan tobat. Orang kalau punya masalah, ya kan? Ya dia tobat kepada Allah, ya kan? Artinya punya masalah karena dosanya, maka dia ingin solusi. Bagaimana caranya dia kembali kepada Allah, ya kan? Dia mirip dengan tobat. Kalau di yang ada biasanya kalau dia punya masalah, ya dia kembalinya bukan ke Allah, tapi dia kembali kayaknya ini kuburan kita nggak pernah siram-siram lagi, ya kan? Atau semalam saya mimpi bagaimana gitu, dia minta ayam kan? Ya kita ingat-ingat dia lagi, sudah lama kita nggak ini masak ayam terus, ya kan? Maka ayamnya, kambingnya atau sesajiannya itu ibadah tersendiri, tapi hatinya kembali kepada itu merupakan ibadah. Ya, jadi ketika ada masalah, diingatnya bukan Allah, yang diingatnya kuburan. Anak yang sakit, ada musibah, ada apa, bukan diingat Allah, bukan Allah yang diingat. Ya, ketika banjir Sungai Jeneberang, bukan Allah yang diingat, tapi penghuni sungai. Nah, ingatnya dia itu, kembalinya ke situ. Nah, ini merupakan apa? Al-inabah. Belum nanti sesajiannya, belum lagi doanya, belum lagi khusyuknya, belum lagi harapannya. Ini baru kembalinya ke situ, ingatnya itu dalam masalah yang menimpanya, maka itu merupakan ibadah. Sama kita kalau punya masalah, ingat Allah, ya Allah. Iya kan? Ini masalah bagaimana ini ya Allah. Hanya Engkau yang bisa mengangkat masalah ini. Hanya Engkau yang bisa menyembuhkan. Hanya Engkau yang bisa menolongku ya Allah. Ya, la haula wala quwata illa bik. Maka kembalinya kita kepada Allah itu merupakan apa? Al-inabah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalil tentang inabah surah Az-Zumar ayat 54, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Inabah wa anibu ila rabbikum, dan inabahlah kalian kepada Tuhan kalian, kembali kepada Tuhan kalian, wa aslimulah, dan berserah dirilah kepadanya. Asyahid adalah wa anibu. Taib. Yang berikutnya, yang ke-10 dari bentuk ibadah, yaitu ibadah isti'anah, minta tolong. Ini juga ya, minta tolong. Ibadah isti'anah. Ibadah isti'anah, minta tolong. Allah Subhanahu wa taala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Iya. Dan minta tolong ini terbagi menjadi dua macam. Ada yang merupakan ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Yang boleh adalah kalau kita maksudnya ada minta tolong yang hanya kepada Allah, ada minta tolong yang boleh kepada makhluk. Ada minta tolong yang hanya kepada Allah, dan ada minta tolong yang dan ada minta tolong yang boleh kepada makhluk. Minta tolong kepada Allah itulah yang merupakan ibadah. Ya, kenapa hanya minta tolong kepada Allah semata? Karena dia merupakan ibadah. Karena tidak ada yang boleh diibadahi kecuali Allah. Maka termasuk ibadah yaitu isti'anah, minta tolong. Nah, minta tolong yang bagaimana itu? Yaitu minta tolong ya, akan sesuatu yang tidak ada yang bisa penuhi kecuali Allah. Rezeki, jodoh, kelapangan, diangkat musibah, dimudahkan urusan. Ini tidak ada yang bisa penuhi kecuali Allah.
Kita hanya usaha, tapi yang menentukan bukan usaha kita. Maka ada usaha, kita berdoa, kita menempuh sebab, kita apa semua. Nah, kita harapkan, kita mintanya itu kepada Allah. Ya Allah, lapangkanlah rezeki, ya Allah, ya mudahkanlah urusan, ya Allah, angkatlah musibah, ya Allah, mudahkanlah jodoh, ya Allah. Sambil kita usaha. Maka kita minta ini, minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Hal-hal yang tidak bisa dipenuhi kecuali Allah itu merupakan ibadah. Nah, orang yang datang di tempat yang dikeramatkan, minta apa di sana? Minta sesuatu yang tidak ada yang bisa penuhi kecuali Allah. Minta jodoh, minta rezeki, minta kesembuhan, minta umur panjang, minta kemudahan urusan, minta diangkat musibah, minta dan seterusnya. Ini hal-hal mereka minta. Ya, tidak ada yang bisa penuhi kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka permintaan yang seperti ini hukumnya syirik. Ya, ini termasuk menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Bagaimana yang boleh kepada makhluk? Yang boleh kalau memang bisa dikerjakan oleh makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, seperti misalnya minta bantu, gotong royong, ya kan? Ta'awun, ya kan? Bantuan dana atau bantuan tenaga atau bantuan fikiran yang memang makhluk bisa lakukan hal itu, maka ini hal yang boleh, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Iya. Tapi kalau orang yang datang ke kuburan minta di situ, itu bukan minta macam-macam. Dia minta hal-hal yang tidak bisa dipenuhi kecuali Allah. Anaknya sakit ke kuburan. Kira-kira minta apa di sana? Mau lulus ujian, musim ulangan ke kuburan. Kira-kira minta apa di sana? Ya. Ketika beli mobil baru, potong mobil baru, masuk rumah baru, potong ayam. Kira-kira apa diharapkan itu? Apa diminta? Rata-rata yang diminta adalah sesuatu yang tidak ada yang bisa penuhi kecuali Allah. Maka permintaan yang seperti ini hukumnya syirik, karena itu merupakan ibadah. Dan ibadah adalah la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yaitu al-isti'adzah, minta penjagaan. Minta penjagaan. Makanya kita kan ada zikir pagi sore. Ada doa-doa, doa tidur, doa safar, doa keluar rumah. Itu tujuannya apa? Minta penjagaan. Nah, sama dengan orang yang melakukan kesyirikan. Masuk rumah harus begini, bikin rumah harus gantung ini, beli mobil baru harus potong ini. Itu ada permintaan, ada supaya dia terjaga. Supaya dia terjaga. Minta penjagaan. Dan isti'adzah, minta penjagaan, itu merupakan ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas." Katakan, saya berlindung kepada Tuhannya Al-Falaq. Ya, dan Tuhannya An-Nas. Ya. Jadi minta penjagaan yang mana tidak ada yang bisa penuhi kecuali Allah, minta kepada selain Allah, itu hukumnya syirik. Adapun yang bisa dikerjakan oleh makhluk, ya misalnya sewa security, sewa polisi, sewa apa gitu kan, minta tolong kepada ini supaya dijaga. Hal-hal yang memang ada hubungan sebab akibat, memang bisa dikerjakan oleh makhluk, maka itu hal yang bagus. Tapi kalau sesuatu yang istilahnya tidak ada yang bisa penuhi kecuali Allah, kita harapkan penjagaan darinya, maka ini merupakan syirik. Iya. Jadi orang-orang yang datang ke keramat, mereka kasih sesajian. Kalau mereka tidak kasih, bahaya, nanti dia marah, dia tidak jaga kita lagi, hancur kita, ya kan? Kalau mau panen misalnya, tidak boleh langsung panen, harus ada ambil sedikit dulu, kemudian dibaca, sabitnya dibaca, apanya dibaca, sesaji dikasih dulu penghuninya, nanti dia marah, dia nggak jaga kita, ya kan? Nah, tidak ada yang menjaga alam ini kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan perintahnya, tinggalkan larangannya, tempuh sebab yang memang itu merupakan bisa dikerjakan makhluk. Selesai urusan. Kenapa harus ada hubungan-hubungan dengan
penghuni-penghuni jin-jin dan semisalnya. Iya. Maka ini di situ ada mengharapkan penjagaan. Mana buktinya? Dia kasih sesajian, dia lempar telur, minimal dia klakson dalam hatinya, jangan ganggu, karena dia harapkan apa? Penjagaan. Dia minta penjagaan dengan klakson. Jadi bukan masalah klaksonnya, tapi apa harapan atau permintaan dia di balik itu. Sama dengan orang yang lempar telur, sama dengan yang potong ayam, yang memberi sesajian. Pasti ada yang diharapkan, diantaranya adalah supaya dia terjaga, supaya dia dijaga. Makanya mereka nggak berani tebang pohon keramat, nggak berani mereka tebang pohon keramat. Jangankan tebang, ya, mereka di situ saja bercanda-canda, tertawa, itu mereka nggak berani. Iya, taib. Ini namanya al-isti'adzah, minta penjagaan. Kalau kita kan kenapa ada zikir pagi sore, ada doa tidur, ada bangun tidur, ada membaca bismillah, melakukan kebaikan ketika keluar rumah, ketika safar. Itu kan tujuannya apa? Supaya ada penjagaan dari Allah. Maka doa-doanya, doa merupakan ibadah. Hatinya kita supaya terjaga, mengharapkan penjagaan dari Allah, itu juga merupakan ibadah. Iya. Intinya yang namanya ibadah itu luas bagaikan laut yang tak bertepi. Ibadah itu luas sekali. Yang intinya apa? Yang namanya ibadah itu pokoknya apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Baik dia perbuatan hati, perbuatan lisan, perbuatan badan, ibadah harta, pokoknya disenangi oleh Allah, dicintai Allah, itu ibadah. Mana bukti-bukti bahwa Allah cintai? Kalau Allah perintahkan, kalau Allah anjurkan, kalau Allah halalkan, berarti itu ibadah. Karena Allah cintai. Tidak mungkin Allah suruh, Allah anjurkan, Allah halalkan kalau Allah nggak cintai. Maka apa yang dicintai, diridhai oleh Allah, berarti dia merupakan ibadah. Berarti dia merupakan ibadah. Iya. Taib. Kemudian selanjutnya ada namanya ibadah al-isti'adzah. Ibadah isti'adzah. Taib, ibadah isti'adzah sudah tadi ya. Istighatsah, ibadah istighatsah. Isti'adzah sudah tadi ya, macam-macam yang diharapkan penjagaannya. Macam-macam sekarang, ada penghuni kubur, ada penghuni sungai, penghuni gunung. Macam-macam bentuk harapan penjagaan. Mungkin telur, mungkin klakson, mungkin ayam, mungkin sesajian, mungkin hasil panen, mungkin macam-macam. Iya, termasuk gantung-gantung pisang ketika bikin rumah. Apalagi potong ayam ketika peletakan batu pertama pondasi. Itu di samping sembelihannya, ya, di samping sesajiannya itu yang merupakan ibadah, hatinya dia mengharapkan penjagaan supaya dia terjaga dari bala, dari bahaya. Mana mungkin diharapkan kepada Allah yang seperti ini? Iya. Karena itu perintah setan. Pasti ketika dia melakukan perintahnya, yang diharapkan juga dari yang memerintah itu setan. Iya, masa dia lakukan perintah setan terus diharapkan kepada Allah? Iya. Taib. Kemudian yang ke-12 yaitu istighatsah. Istighatsah sama dengan isti'anah, hanya bedanya istighatsah itu dalam kondisi gawat, dalam kondisi genting. Kalau tenang-tenang itu namanya minta tolong. Tapi kalau sudah gawat, genting, di tengah laut misalnya, angin kencang, ombak besar, pokoknya mau mati sudah, ya kan? Nah, biasanya dalam kondisi-kondisi seperti ini kita berdoa, nah itu namanya istighatsah. Artinya dalam kondisi genting. Jadi dia mirip dengan doa, minta tolong, ya. Tapi ini dalam kondisi khusus, yaitu apa? Gawat, genting. Iya. Sama dengan doa sebenarnya. Kalau dia misalnya ke gawat darurat, ya kan, ke rumah sakit,
ya memang hubungan dengan apa yang dia perlukan, tidak ada masalah, ya kan? Memang bisa dikerjakan oleh makhluk. Tapi kalau dia dalam kondisi genting, dia harapkan sesuatu, tidak ada yang bisa penuhi kecuali Allah, misalnya di tengah laut. Di tengah laut angin kencang, ombak besar. Ya, air sudah masuk dalam kapal. Dia bilang, "Ya Abdul Qadir, ya Abdul Qadir. Ya Rifai, ya Syekh Yusuf, ya Imam Lapeo. Salimna, salimna. Selamatkan kita ini." Nah, ini minta-minta yang seperti ini. Ya, minta-minta yang seperti ini tidak ada. Di tengah laut ombak besar, mau tenggelam sudah. Yang diingat, diharapkan bantuannya, inabah, kepasrahan, tawakal, termasuk istighatsah ketika gawat, permintaan ketika gawat. Hal-hal tidak ada yang bisa penuhi kecuali Allah. Diminta kepada selain Allah, apa ini hukumnya? Syirik. Dan itu begitu banyak dalam kondisi-kondisi gawat yang diingat selain Allah Azza wa Jalla, yang diminta selain Allah Azza wa Jalla. Iya. Taib, itu ibadah istighatsah. Ya, sebutkannya di sini di surah Al-Anfal ayat 9, istastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika kalian istighatsah kepada Tuhan kalian, maka Dia kabulkan. Ya. Ibadah berikutnya ibadah dzabah, ibadah sembelihan. Ibadah sembelihan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki," dan seterusnya. Al-An'am ya. Katakan sesungguhnya salatku dan sembelihanku. Ya. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallah man dzabaha li ghairillah." Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah. Iya. Sekarang betapa banyaknya peletakan batu pertama, beli motor baru, mobil baru, bikin jembatan, ya, mengolah tambang nikel, tambang apa, ya kan? Ada proyek di hutan, proyek apa gitu, sebelum diolah, ya ada sesajian dalam bentuk sembelihan. Ya, jadi itu belum kita lihat ibadah hatinya yang tadi ada harapan, ada tawakal, ada takut, ada minta penjagaan, ada sembelihan juga ibadah tersendiri. Iya. Namanya dia ibadah sembelihan, ibadah dzabah, ibadah sembelihan. Masuk ibadah harta. Iya. Sama ketika kita berkurban. Kita potong kambing, sapi atau onta di hari raya Idul Adha. Itu ibadah. Qul inna sholati wa nusuki. Iya. Taib. Ini betapa banyaknya ibadah sembelihan ini, banyak sekali. Sembelih ayam dilarungkan ke sungai, ya, untuk penghuni sungai. Iya, kadang lebih besar dari itu. Misalnya ketika lumpur lapindo, ya kan, lumpur lapindo itu bukan lagi kerbau yang disembelih, kerbau hidup-hidup. Awalnya kepala kerbau, lama-lama kerbaunya lagi, lama-lama kerbau hidup-hidup dikasih banyak-banyak, dilemparkan di lumpur. Iya, jadi di situ pasti sudah ada harapan, ada minta penjagaan, ada tawakal, ada takut, ya, ada inabah, ya, ada istighatsah dan ada sembelihan. Ada sembelihan dan ada kezaliman. Iya. Taib. Adapun sembelihan untuk dimakan, untuk dijual, itu hukumnya mubah, Penting baca bismillah, hukumnya mubah. Iya, mau dimakan, mau dijual, iya, itu hukumnya mubah. Taib. Kemudian berikutnya yaitu ibadah nazar. Ibadah nazar. Iya, berikutnya itu ibadah nazar. Ini yang terakhir yang disebutkan di sini ya, yaitu ibadah nazar. Iya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Insan, "Yufuna bin nazar wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira." Mereka memenuhi nazar, maksudnya orang-orang yang beriman memenuhi nazar dan mereka takut suatu hari yang kejelekannya merata. Iya. Jadi nazar itu artinya janji, artinya mewajibkan yang tidak wajib. Mewajibkan yang tidak wajib sebagai bentuk pengagungan, ya, sebagai bentuk pendekatan diri. Iya. Dan nazar ini terbagi dua.
Ada nadar yang mutlak, ada nadar yang muqayyad. Mutlak maksudnya saya sholat, saya harus sholat, saya harus puasa, saya harus bersedekah, tanpa mengharapkan imbalan. Itu nadar juga, karena nadar artinya mengharuskan diri sebagai bentuk pengagungan yang kita nadari. Ya, pendekatan diri kepadanya. Saya harus sholat, saya harus puasa, saya harus ta'lim. Ini nadar. Ada yang kedua nadar muqayyad. Nadar yang terikat. Kalau saya sehat, kalau saya sukses, kalau saya lulus, kalau saya berhasil menikah, kalau saya, maka saya akan. Kan begitu ya? Maka saya akan. Nah, ini juga nadar. Tapi yang kedua ini nadarnya orang pelit. Nadarnya orang pelit. Karena nanti ada maunya, baru dia memberikan apa yang dia mau berikan. Ini nadarnya orang pelit. Makanya Nabi SAW bersabda, la ya'ti bi khair. Nadar itu tidak membawa kebaikan. Innama yustakhraju bihi minal bakhil. Sesungguhnya nadar itu dikeluarkan dari orang yang bakhil. Karena nanti dia punya apa yang dia inginkan, baru dia ibadah. Baru dia berbuat baik. Iya. Maka nadar ini ada nadar yang terpuji, ada nadar yang tercela. Yang terpuji tadi tanpa pamrih, pokoknya dia mengharuskan dirinya, saya harus puasa, saya harus sholat, saya harus ta'lim. Dia tidak mengharapkan imbalan. Dia menekan dirinya, dia mengharuskan dirinya untuk mengagungkan Allah, ya, untuk mengagungkan Allah, membesarkan Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah, sehingga dia haruskan dirinya dengan ketaatan. Maka itu merupakan nadar yang terpuji. Iya. Yang kedua yaitu nadar yang tercela. Nadar yang tercela yaitu nadarnya orang pelit, yaitu nadar yang muqayyad, nadar yang terikat dengan imbalan. Nadar yang terikat dengan imbalan. Nanti ada imbalannya, baru. Kalau saya sehat, saya puasa 3 hari. Kalau saya lulus, saya bersedekah 1 juta. Nah, kalau tidak sehat, tidak lulus, tidak ada itu sedekah, tidak ada itu puasa. Maka ini makruh yang seperti ini. Karena ibadah itu keperluan kita, bukan untuk Allah Azza wa Jalla. Dan yang namanya sesuatu yang kita harapkan, lulus, sembuh, tidak ada pengaruhnya dengan nazar, tidak ada pengaruhnya dengan nazar. Yang ada pengaruhnya itu dengan doa. Jadi kalau kita sakit, kita mengharapkan sesuatu, jangan kita bernazar, tapi kita apa? Berdoa. Tapi kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena nazar tidak ada pengaruhnya. Kata Nabi, la ya'ti bi khair, tidak membawa kebaikan, tidak ada pengaruhnya. Jadi kalau mengharapkan sesuatu, mau lulus, mau sehat, mau sukses, bukan bernazar tapi berdoa. Iya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-muhim bahwa termasuk ibadah yaitu nazar, mengharuskan sesuatu yang tidak harus sebagai bentuk pendekatan diri, ya, sebagai bentuk pengagungan diri, pengagungan kepada yang kita nazari. Itu ibadah. Iya. Maka banyak yang bernazar karena selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Akhirnya macam-macam nazarnya kelihatan, ya. Artinya kalau ada yang pergi mengikat janjinya di sana dengan kain apa, kalau berhasil nanti dia lepas kembali, ya kan? Ada yang pergi bawa ayam, ada yang pergi menyembelih, ya, ada yang lempar pisang. Kemudian ini janjinya, kalau berhasil maka dia akan, kalau nanti berhasil ini saya akan potong ayam, saya akan lempar telur, saya akan beri dia sesajian yang lebih besar dari itu. Maka mengharuskan janji-janji seperti ini, maka ini merupakan nazar. Artinya belum lagi berhasil dia, maksudnya belum lagi sembelihannya, sesajiannya, baru mengikat janjinya, ini sudah merupakan nazar. Sudah merupakan nazar, dan nazar merupakan ibadah. Nazar merupakan ibadah. Taib. Sini selesai beliau sebutkan tentang bentuk-bentuk ibadah. Dari apa yang beliau sebutkan di sini, ini rata-rata terjadi. Karena beliau sebutkan di sini bukan membatasi ibadah itu, tapi beliau sengaja sebutkan yang banyak terjadi di masa penulis, ini dia.
Ya, yang banyak terjadi di masa penulis yaitu apa yang disebutkan di sini. Ya, apa yang disebutkan di sini. Seperti tadi ibadah apa? Ibadah doa, ibadah takut, ibadah harapan, ibadah tawakal, ibadah khusyuk, ibadah inabah, ibadah istighatsah, isti'adzah, ibadah sembelihan, ibadah nazar. Ternyata kalau kita cek bukan hanya di masa beliau, di masa kita sekarang lebih banyak lagi yang ini disebutkan ini. Lebih banyak lagi. Rata-rata orang yang datang ke tempat yang dikeramatkan itu tidak keluar dari apa yang beliau contohkan. Ada ibadah doanya, ada takutnya, ada cintanya, ada harapannya, ada tawakalnya, ada inabahnya, ada istighothanya, ada isti'ananya, ada sembelihannya, lengkap. Jadi seakan-akan beliau ini menyinggung kita sekarang. Padahal sebenarnya beliau ini ingin menyebutkan contoh-contoh ibadah yang banyak terjadi di masa beliau. Iya. Taib. Baik, selesai ya bentuk-bentuk ibadah. Insyaallah pembahasan berikutnya ini akan masuk pada al-aslu tsani, asal dasar yang kedua, yaitu ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam. Berarti ma'rifatullah, tandanya apa orang yang kenal Allah? Tandanya orang yang kenal Allah adalah yang meninggalkan syirik. Itu tanda orang kenal Allah. Ma'rifatullah azza wa jal, orang yang kenal Allah azza wa jal adalah kalau dia bisa meninggalkan syirik, dia bisa menegakkan tauhid. Kenapa? Karena ketika dia kenal Allah, Allah pencipta alam semesta, yang memberi rezeki, yang mengatur hidupnya, yang memegang segala urusan, sehingga dia yakin bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, maka dia tegakkan tauhid dan dia meninggalkan syirik. Berarti dia kenal Allah. Tapi kalau dia masih berbuat syirik, walaupun dia bilang kenal Allah, dia belajar ma'rifatullah, baru kerjanya bikin syirik, berarti dia enggak kenal Allah. Karena kalau betul dia kenal Allah, maka pasti dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Itulah makna dari la ilaha illallah atau syahadat yang pertama, yaitu la ilaha illallah. Dan terus terang ini ya, di tengah masyarakat kaum muslimin, dosa yang paling berat untuk ditinggalkan dan pembahasan serta anjuran atau perintah yang paling berat diterima tentang tauhid. Itu yang paling berat. Larangan yang paling berat diterima syirik. Paling berat mereka terima itu pembahasan. Tapi ternyata masalah ini merupakan masalah yang paling mendasar, dan syirik merupakan dosa yang paling besar, membatalkan keislaman. Oleh karenanya kita sebagai penuntut ilmu lebih serius dalam mempelajari tentang tauhid, menyelesaikan buku-buku akidah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Dengannya menyelesaikan kurikulum pada bidangnya, kita akan punya wawasan yang luas, yang tidak pincang, yang tidak hanya paham sebagian dan tidak paham sebagian yang lain, tapi kita akan mengerti dengan secara menyeluruh dari pembahasan tauhid uluhiyah maupun tauhid asma wa sifat. Jadi insyaallah taala tahun berikutnya kita akan masuk pada al-aslu tsani, yaitu ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam. Karena sekarang Islam banyak. Ada Islam KTP, ada Islam Nusantara, ada Islam liberal, ada Islam Syiah, ada Islam ada Islam biasa-biasa, ada Islam keturunan, ada Islam warisan, ada Islam mayoritas, ada Islam macam-macam Islam. Ya, ada Islam Wahabi. Ya. Macam-macam. Ya. Jadi kita harus kenal Islam karena Islam cuma satu. Islam cuma satu, yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada tandanya orang kenal Islam. Ada tandanya orang kenal Islam. Sebagaimana ada tandanya orang kenal Allah. Kalau tanda orang yang mengenal Allah Azza wa Jal, kalau dia mewujudkan la ilaha illallah, dia menegakkan tauhid, dia meninggalkan syirik. Maka kalau betul dia kenal Allah Azza wa Jal, maka akan kelihatan pada kehidupannya. Dia rajin belajar tauhid.
Dia rajin belajar bentuk-bentuk syirik. Ya, supaya dia hindari syirik itu. Semangat belajar tauhid, supaya dia tegakkan tauhid. Iya, dia selesaikan buku-buku yang membahas tentangnya. Iya. Ini merupakan bukti bahwa dia kenal Allah. Dia kenal Allah Azza wa Jalla. Iya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.